Menteri. Udah lama ya gue gak makan nasi goreng lagi puasa. Gue juga guys. Udah lama guys. Udah lama ya. Ya udah lama ya gak minum Milo. Ada Milo gak sih? Ayo Milo. Iya kelas 10. Kayaknya iya. Gak tahu sih. Iya. Intinya kita masih sekolah SMA lah dulu ya. Itu goblok. Itu goblok ya. Setan. Otaknya dibawa itu. Goblok. Yo, what's up brothers? Welcome back to YouTube channel my Ramstars. Bas. Oke, konten kali ini adalah apa ya? Muksambrol. Makan sambil ngobrol. Ya, muksambrol. Mas Brol mukbang aja, lah. Mas Brol aja. Makan sambil ngobrol. Oh iya, Mas Brol ya kali ya. Mas Brol nih. Kita Makan sambil kali ini menunya apa ya? Lalu, Mas Brol kali ini gue sama dia lagi ya. Gue sama Genter lagi. Dan makanan kali ini adalah ya Nasi goreng Nasi cumi goreng. tambah resep Mas Amba. Bas. Dan ini Nasi topping goreng. ada topping sedikit hitam-hitamnya. Di sini ada cumi kameranya ya. agak gelap. Agak gelap Karena ini. kita ngontennya di atas ya guys. Yoi, Ya. konten di atas. Karena ini ada bulan tuh, bulan cerah. Gak kelihatan Bulan. soalnya kameranya depan. Iya, kamera kelihatan guys. belakang. Lihat. Nasi goreng cumi hitam resep Mas Amba. Yoi, ini ada terinya ini biar Ada teri. crunchy gitu loh. Crunchy. Nyes, Biar nyes. ada suara kentut Mas Amba. Oke ya. Tanpa banyak basa-basi kita lanjut makan sambil ngobrol. Cekidot. Let's go. Cekidot. Ih, minum apa tequila. Tequila ini. Tequila. Lu udah ada airnya goblok. Kagak anjing. Basah. Di sini ada kopi ya. Tuh, ada kopi. Bacot doa dulu. Gak mau doa. Ah, Kristen lu. Kristen ateis lu. Sekolah sama Cina anjing lu. Gue Cina-Cina gini punya agama. Bacot berdoa dulu, Cuk. Sebelum kita makan kita berdoa dulu. Tapi kan kita gak berdoa ya waktu itu ya. Menurut Anjing. kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Lanjut kita makan. Let's go kita makan. Wih, ada tempe. Ada tempe. Tempe. Ada tempe ya guys ya. Nasi goreng cumi hitam. Cumi hitam nih. Resep Hitam Mas Amba. Coba kita test drive dulu ya. Test drive. Kira mobil. Test drive Kira dulu. ini apa? Tes Bawa ombak mobil. nih, tes ombak. Suapan pertama. Ada sedikit rasa mani-maninya gitu. Licin-licin. Wah, amis-amis dari mana? Ya, ketawanya Mas Amba kayak gitu. Tempenya. Ini rating dari gue ya. Dari 1 sampai 10, 0,5. Waduh, jahat banget dia guys. Jahat banget der. Cuminya mana ya? Bukannya lo tadi banyak nasi cumi ya? Satu menteri. Udah lama ya gue gak makan nasi goreng lagi puasa. Gue juga guys. Udah lama guys. Udah lama ya. Udah lama. Nah iya emang bener. Puasa kagak makan nasi goreng kan jarang. Makanya Indomie. Ya udah lama ya gak minum Milo. Ada Milo gak sih? Ayo Milo. Ada Milo ini kopi. Kopi nih. Apa ya? Yang penting nyambung. Yang penting nyambung. Obrolannya bukan hubungan. Aduh. Sejauh ini aman lah ya. Aman. Biasa kan. Di situ banyak bocil-bocil bareng. Lu diam dulu tahannya ngentot. Gue lagi ngomong. Oh, lu yang ngatur. Gua kan sutradara, Anjing. sutradara maksudnya. Sutra dia mah. Kosong kali Itu kan permen, itu permen. permen karet.
Jadi di situ banyak bocil puber ya. Iya. Masih puber lah. Ibaratnya masih masuk dunia SMP sih. SMP. Lu tau gak emot yang giginya itu kayak kalau SMP. Kita tuh nyebutnya bukan SMP ya. Kita nyebutnya apa? SH pakai H. S E M P E H. SMP. Beuh. Ih, buat anak-anak SMP gitu. Jadi kalau ada adik kalian atau teman-teman kalian yang masih bocil gitu, giniin aja kalau bos galau cinta galau gini, dasar anak-anak SMP gitu. Kena mental ya. Dia itu baru puber, baru masuk ke dunia malam. Gue pengen ngakak yang bocil kayak gini. Apa? Yang dia kan proses sendiri pakai jaket. Kayak gimana sih, kayak orang-orang kayak banyak masalah gitu kan buat pakai jaket gini. Lagunya aman taman selamanya. Nah, yang di side selamanya itu sama ceweknya. Tapi kata gua kencing aja belum lurus ya kan. Tai kata gua. Makanya kan ada sekarang program pemerintah ya membatasi sosmed. Nah itu bagus menurut gua. Gua setuju. Karena TikTok itu isinya bocil-bocil kampret emang. Di zaman kita bocil-bocil nggak kayak gitu ya. Terus Enggak masih nih. bocil tuh. Enggak. Zaman kita mau main game. Terus video yang gini, yang play date tuh gak? Play date tuh. Iya. Kayak gitu ya. Masih waras. Masih waras bocil-bocil. ini daripada sekarang. Yang kita masih sekolah SMA tuh gak? Yang ini besok guys, sorry banyak orang ya kan. Jadi kan yang pas awal kita kelas 11 atau 12 tuh yang tren komik pakai susu apa kuku Bima tuh pakai Yakult. Terus SMP kalau nggak salah. Enggak, ini pas masih kita SMA. Nah, Kelas tren di 10 TikTok ya? itu ada datang itu yang Yakult campur kuku Bima atau apa tuh. Kelas 10. Iya kelas 10. Kayaknya iya. Enggak tahu sih. Iya, Intinya kita gitu. masih sekolah SMA lah dulu ya. Itu goblok. Itu goblok ya. Setan. Otaknya dibool itu. Goblok. Apa Yakult sama apa? Kuku Bima apa? Kuku Bima ya iyalah. Cewek-cewek juga ikut loh. Ih, najis. Apa sih hidup kalian tuh? Enggak, ini bukan menyinggung kalian ya. Ini menyinggung yang IQ 60 ke bawah. Jadi buat kalian mah yang udah dewasa ya pasti ngerti lah ini mah. Ngomongin tentang bocil bukan ngomongin kalian. Bukan. Penonton gue mah pasti ya udah dewasa Jadi kita lah tuh ya. ngomongin masalah bocil zaman sekarang. Ya. Gen apa? Gen alpha. Apa ya? Gen alpha lah. Bahkan dulu kita waktu kecil kayak gitu ya. Kita main Tamiya gitu, masih SMP juga. Cuaca bagus. Ada bulan. Cuaca. Kemarin panas terus ya, kayak di Texas. Oh, lu udah pernah ke Texas berarti? Udah dong. Gua gak ngajak gua sih. Kan bokap gua kaya, ini orang dulu. Punya kapal tongkang ya? Punya. Bokap gua tuh punya bisnis ini, perikanan. Waduh, Dia perikanan. suka ekspor impor ke luar negeri. Oh gitu. Deket gak sama Sri Mulyani? Si Mulyani siapa ini? Oh yang penjaga laut itu ya? Iya. Enggak lah, Enggak, oh enggak deket. bahaya tembak lah. Waduh. Lu kan tahu sendiri Cina kalau nggak dikasih izin, kasih uang, dia kan nggak mau uang. Iya. Dia berarti tipe orang yang apa tuh Sri Mulyani? Wah, enggak tahu. Enggak tahu, guys. Kok nggak tahu? Enggak tahu. Aku bukan Bukan orang orangnya- Cina, guys. Biasanya orang Indo kalau disogok mau, dia nggak mau, berarti dia apa dong? Menurut tuh manusia yang akalnya sehat. Kalau nggak sehat, aman. Terus yang manusia yang pendiriannya teguh terhadap diri dia sendiri gitu. Dan dia gak mau dikorupsi. Jadi buat kalian yang percaya kalau tampangnya ustadz gitu kan, berpeci islami,
Kalau dikasih duit mah kayak gimana ya? Kayak orang kelaparan. Ya Makin sih. melunjak ya. Semua bakal tunduk kalau uang kita banyak. Gak percaya gue. Gak percaya. Coba bokap lu kasih uang banyak. Beda gak? Anjing lah. Kasih sayangnya. Beda lah. Beda kan. Ada uang, Ada uang, ada cinta. Gak ada uang, gak ada cinta. Prinsip Cina. prinsip Cina. Lu punya uang, lu berkuasa. Itu bener. Nah itu mah kata-kata si Bayam sore. Iya bener, itu ada uang, ada lu berkuasa. Lu ini gak ngeliat gak video-video akhir ini yang Jokowi bagi-bagi THR ke semua warga Solo? Lu ngeliat gak? Perasaanku saja. Perasaanku saja. Ngeliat gak? Ngeliat gua. Ngeliat kan? Kok bukan gak dibagi ya? Telo. Oh iya, kan lu gak punya KIP waktu kecil. Bangsa. Kartu Indonesia Pintar ya. Dikasih sama Jokowi. Tunggu dulu. Jokowi ngasih ke warga-warganya itu kan 50. Tapi warga-warganya kagak bersyukur. Itu gimana tanggapan lu tuh? Udah dikasih tapi gak bersyukur. Nah, itu gimana? Pikirannya kemana tuh? Ibu-ibu. Bukan gue sih hati-hati ya. Kayak yang di Jokowi di Jogja tuh. Saya akan lawan. Aduh. Keceplosan gue anjing. Gelap. Oh, gelap banget ini. Kedengarannya Apa tuh? seperti saya akan lawan. Gimana tanggapan lu? Apakah Indonesia makin maju atau enggak tuh? Aduh, atau makin ngestak? Menurut gua itu ciri-ciri mental pengemis. Mental pengemis. Emang dari dulu Indonesia kayak gitu, bro. Iya. Dikasih hati malah minta Minta jantung. jantung. Masuk kuping kanan, keluar beli Beli rokok. rokok. Keluar beli rokok. Iya itu. Indonesia kagak bakal Makan maju. Indomie yang keluarnya pejel gitu. Waduh. Emang Cina omongnya gitu, guys. Emang Cina. Itulah makanya Indonesia kenapa gak maju? Karena rakyat masih pemikiran kayak gitu. Pemikirannya Kayak apa dulu? pemikiran masih belum puas. Pemikiran masih belum puas, nggak bersyukur. Apa udah ada yang apa sih? Apa? Kurang bersyukur. Udah ada yang ada, gimana ya? Tapi mintanya lebih gitu, gimana sih cara? Udah dikasih yang ada, Ya tapi udah malah minta lebih. Nah ya itu, udah dikasih yang ada, tapi mintanya lebih ya. Lu kalau mau kayak itu kerja ya? Kerja cuy. Gua baru kan COD-an ya di Facebook. Aja lihat postingan ibu-ibu Jokowi, enggak, Mas Jokowi mulu lu. Siapa tahu bu? Lu jangan bahas-bahas pria Solo itu lagi. Ini kan gue lagi COD-an ya di HP. COD-an lihat bareng. Kok ada postingan apa nih? Anak kecil posting foto bayi gitu kan, ibu-ibu baru lahir. Captionnya apa coba? Ini baru lahir disuruh war ini ke dunia. Captionnya, selamat buat anakku telah lahir ke dunia. Semoga bisa nafkahin kedua orang tuanya, bisa nafkahin adik-adiknya. Anjing. Lumayan, alhamdulillah punya anak. Biar nanti kita tua ada yang nafkahin. Anjing. Lu bayangin baru lahir disuruh keluar ke dunia. Anjing. Sebenarnya guys, menurut gua tuh anak kalau udah di umur 20 tahun itu udah bebas lah istilahnya. Jadi kalau dia punya penghasilan itu buat dirinya sendiri gitu. Kecuali anak kita baru umur belasan tahun ya kan, masih tanggung jawab kita. Tapi kalau dia udah umur 20 tahun, 21, 22 dan seterusnya itu bodo amat gitu. Lu cari duit sendiri gitu ya. Lu kan udah gede gitu kan, udah bisa cari uang, udah bisa mandiri. Makanya ya yang bikin gua mikir tuh kenapa sih kita harus biayain orang tua gitu. Iya, gua tahu. Disangkanya kan kalau nggak biayain orang tua dikiranya durhaka gitu. Jadi apa ya, tanda terima kasih aja. Tapi orang tua juga jangan seperti itu, jangan berlebihan ke anak. Jangan berlebihan gitu ya. Jangan berlebihan ke anak. Terus juga jangan suka ungkit-ungkit kayak tentang pengeluaran selama kamu hidup gitu, selama anaknya hidup. Ada yang kamu gimana sih? Dan adik-adik kamu banyak. Nah. Ini yang
gue pengen ini ya lawan itu kan karena ya Apa tuh? kan kamu gimana sih, adik-adik kamu kan banyak tuh, kamu harus biayain gini ya kan itu dia yang bikin ya sih, kita harus yang biayain. Nah logikanya gitu, dia yang bikin gitu kan, masa kita harus biayain? Kecuali emang amit nih ya, bokap nyokap kita udah gak ada. Nah kita kan punya adik, kita otomatis kita yang biayain kan darah kita sendiri kali, dari ayah ibu gitu kan, masih satu darah. Bayangin dia yang bikin, kita yang bekerja keras tuh. Nafkain adik-adiknya nanti. Wah. Jadi orang tua zaman dulu tuh gini guys, nikah dulu pasti ada rezekinya. Nah, itu kata-kata legend tai menurut gua. Nikah dulu baru ada rezeki. Boro-boro ya. Lu kalau pengen nikah itu harusin yang pertama punya penghasilan tetap dan financial freedom lah. Iya. Dan punya usaha gitu kan, usahanya tuh ngalir terus gitu. Dan yang ketiga mapan. Iya. Udah siap semuanya dari awal sampai akhir gitu. Baru udah. Jadi orang tua kita zaman dulu nikahnya ya udah nikah aja, rezeki mah ada yang ngatur gitu. Ada yang ngatur, kita sendiri yang ngatur rezekinya. Gimana kebalik ke diri kitanya sendiri gitu. Makanya gue gak mau nikah tuh yang pertama apa, takut gue ibaratnya gak bisa nafkahin anak gue kelaparan gitu kan. Terus yang kedua gue takut anak gue tuh malu gitu lihat gue, ipah mah kok rumah kita kayak gini, ipah mah kok yang lain punya motor aku enggak gitu. Jadi gue tuh gak pengen anak gue tuh ngerasain nasib yang sama kayak gue gitu. Jadi kalau pengen nikah tuh kalian mikir 2 kali lah. Iya. Karena nikah tuh bukan sembarang nikah guys. Dan apa ya, kita sebagai ayah juga nantinya insecure gitu loh. Dibilangin anak seperti itu kan gak mau kan? Gak mau. Jadi merasa insecure. Ayo aku pengen kayak dia, ayo aku pengen. Gue pernah Kenapa tuh? gue kerja sama yang udah nikah ya, terus sama gue, aduh pusing banget dia udah sama gini. Dalam hati gue, ya lu gimana awal pengen nikah aja, ya lu rasain lah, kok nanya ke gue gitu kan. Nah orang-orang zaman dulu gitu ya, soalnya dia Dia mau nikmatnya dulu tuh, enaknya dulu. enggak, dia pengen nikah kayak bahwa udah nikah lu bahagia, dan bahagia juga harus ada uang bro. Itu apa ekspektasinya? Ekspektasinya bisa bahagia. Nggak taunya bisa bahagia tuh uang. Ya selamanya uang bro, uang. Ada suatu kata ya, kerja capek-capek siang malam banting tulang, hasilnya dibagi-bagi. Tapi kan kita masih remaja, kecuali emang kita udah keluarga. Kita kerja nih, kamu harus ngasih nih sama ini nih, kamu harus ngasih nih sama ini. Ya kan bukan tanggung jawab gue. Iya. Apa urusannya? Di saat gue susah aja, ada gak orang yang ini buat kamu makan gitu kan. Gue nih pernah sekali makan sama garam gue mau minta juga enggan gitu, gak mau. Ke apa, ke orang tua? Ke orang tua maupun ke orang lain, karena mindset gue nggak begitu. Ya udah kalau emang gue gak ada ya gak ada gitu. Tapi sebaliknya di saat gue punya uang gitu kan, punya segalanya, beda. Wih kamu udah kerja nih, banyak uang nih, mesti ngasih dong. Ya mati gue, lu di saat gue susah kemana? Persetan ya guys. Kita tuh apa ya, sebenarnya mau ngasih, tapi jangan diomong kayak lu harus ngasih ini ya, lu harus ngasih ini. Gimana si orang yang mau ngasih apa enggak? Ya kalau ngasih ya syukur gitu kan, kalau nggak ngasih ya nggak apa-apa gitu. Iya.
Kecuali emang dia punya utang sama kita. Hmm. Ngomongin utang. Makan dulu, ngunyah dulu. Utang. Ngomongin utang ya. Apa nih? Utang negara. Enggak ada deh. Orangnya mewah. Ngerti lah omongan gua, orangnya mewah Pak. Orangnya tuh hedon di sosmed. Aduh, hedon ya. Oh my god. Oh fucking. Apalagi? Waktu gua kerja di Jakarta. Chat lah. Pak, kenapa nih? Gitu. Kenapa nih kata gua? Ada gak cepet mas? Kenapa kata gua gitu kan? Biasa buat anuin motor lah, kayak apa gitu ya, dia benerin motor. Urusan gitu. dia lah ya. Terus, Aduh, gua cuma ada segini kata gua gitu kan. Ini juga buat makan gitu kan. Buat nanti minggu depan gitu kan, harus cukup gitu kan. Aduh, gua juga butuh banget ini kan. Bla 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 segala macem lah. Gua kasih lah TF ya. TF set. Besokannya kan katanya janjinya sore ya, besok sore. Set, sore gue ngechat lagi. Bayar utang bayar kata gue lagi butuh nih mau makan gitu kan. itu lu udah ketemu? Enggak, Oh, di chat. udah di chat sebelumnya emang udah pernah ketemu. Oh. Masih rekan kerja lah, namanya nggak bisa gue sebut Ya. ya, gue kan jaga privasi. Iya. Walaupun dia sendiri tuh ngehe. Ngehe orangnya. Terus chat lah sore sekitar jam 4-an lah, gue habis kerja tuh kan mau beli makan. Bro, jajannya nih kata gue gitu kan, ada gak? Gak dibalas tuh chat gue teleponin ada kali 10 kali mah teleponin, bikin SW, gak di privasi kali gue ya, jalan sama ceweknya ngetot gitu. Lu benerin motor mah gak bisa, jalan sama cewek bisa, lu duit dari mana anjing? Sedangkan kemarin lu minjem sama gue. Ada yang kedua, minjem sama gua. Bilangnya buat inilah, buat ini. Sampai dia ngirim SS-an apa tuh? Apa coba? Minta ke ceweknya, bro. Buat bayarin utang gua. Ya Allah. Yang minjem dulu yang dong. Ya buat makan lagi ini. Langsung. Terus Kata gua, ya udah sih, gua gak mau tahu kata gua. Cuma bayar utang. kayak yang bayar. Bayar. Pesan gue waktu itu udah cerita deh yang gue. Nah itu titik terendah laki-laki adalah meminta uang kepada pacarnya. Yang tuh. Mana harga diri lu? Ya, minta uang ke cewek ya. Tolol itu kayak gitu. Oh. Kalau emang kalian mah ya gak ada jadi. Tapi Gak usah dipaksa. gue mikir ya bro ya. Kita nih sebagai yang pengasih pinjaman di sekolah. Nah di saat kita nagih utang itu ya jadi yang kayak ngemis aja. Hai kata gue. Nah kan dia yang minjem uang. Kenapa gue yang ngemis sama dia? Oh iya. Pas awal dia minta minjem uang ya, dia yang ngemis ya. Giliran udah ditagih ya, ada aja goblok. Jadi kita yang ngemis. Ada orang kayak gitu. Ada. Ada yang belain nggak makan buat jalan sama cewek doang. Ngapain anjing? Diseribukan. Bilangnya mau kondo gitu. Ya lu kalau pengen punya duit gitu kan, bisa makan enak ya lu kerja. Kecuali lu punya suami lu gak biayain, lu pantas bilang gitu, suami anjing gitu kan. Iya. Gak bisa biayain ya.
Karena kan udah nikah. Nah, ya. Kalau masih pacaran ya lu itu gak wajar lagi minta uang ke cowok. Gak wajar. Kecuali emang cowoknya inisiatif ngasih ke lu gitu kan. Emang dia karena pengen ngasih dan cinta gitu sama cewek. Iya. Dan menurut gua kata-kata mukondo yang pas itu di saat pas sudah nikah. Misalnya suaminya kagak kerja, ya. Kerjaan mancing mulu gitu loh. Main slot, main judi, nah itu baru dibilang mukondo. Karena itu udah bukan tanggung jawab orang tua, itu tanggung jawab suami lu itu udah. Jadi lu boleh caci maki suami lu. Boleh guys. Lu cerai kah sama dia kah atau apa kah? Kalau misalkan masih pacaran, cowok lu gak ada duit, ya tinggal cari lah, gue sama maki apa susah. Wanita tuh gampang bro, dapetin hati seorang. Modal cantik, body bagus, udah. Siapa sih yang nggak mau? Kalau cowok apa? Banyak ya. Kalau cowok banyak. susah. Gak ada duit, gak ada meme. Gak ada duit lo dibuang. Cewek gak ada duit malah dikasih honey anjing. Malah dikasih. Alah. Iya sebenarnya banyak kata-kata begitu sih. Sosmed sih yang penurun pemikiran rakyat Indonesia jadi kayak begitu. Ya karena rakyat Indonesia tuh harus baca buku. Ya emang malas baca buku ya jadi kayak gitu. Beda dibanding negara-negara maju. Ya kayak main sosmed tuh sebetulnya dia. Sebutkan aplikasi apa aja yang bisa menurunkan IQ. Menurut gua yang pertama TikTok. Yoi, itu TikTok paling dan pokoknya TikTok lah ya, di mana-mana TikTok lah. danger itu. Berbagai macam umur itu ada. Orang nanya gitu kan, kayak cuplikan video kayak sesuatu yang aneh. Dia kan udah bener-bener nanya dong serius itu apa, nggak pakai jokes. Malah disalin komen yang si komen itu dibahas. Dia kan udah nanya bener-bener ya kan, masa gak bisa baca sih. Makanya guys, itu pemerintah pengen larang apa anak di umur 18 tahun ke bawah tuh gak boleh main sosmed ya kayak gitu. 16 tahun kalau salah tuh. Gara-gara apa ya, katanya produk pink, mau kena pink gitu. Hanya gara-gara mau kena pink. Gue juga agak tahu mau kena pink. Jadi tuh warga-warga kita tuh, jadi ada quotes nih atau kata-kata di TikTok ya. Set disimpan, disaring pikirannya. Set, wah, ide bagus nih kata dia. Ide bagus. Ya ide bagus ya tai-tai. Mending yang berguna. Ide tai, lu saling kotak gitu. Apa gunanya ini? Gue pengen rokok, orangnya mana? Udah lu bawa ya? Di bawah. Biasa, Asam ya. Oh ya, lu kan tahu ya, Indonesia dulu itu benci banget sama orang Cina. Kenapa sekarang anak-anak zaman sekarang malah suka sama Cina? Cindo ya, kenapa? Lu kesel gak denger ya? Dulu dicaci maki, dulu pakai kekerasan, tapi sekarang malah dicintai gitu. Lu malah seneng atau malah risih? Gimana tuh? justru gue seneng. Lu seneng apa? Kalau dia cinta Cina, berarti dia pintar. Berarti dia bisa nyerap ilmu dari Cina. Tapi orang Indonesia kenapa begitu benci sama Cina? Nah,
orang Indonesia tuh dulu mereka tuh gak punya logika. Jadi kayak langsung kalau ya benci emang benci harus dibunuh gitu. Tanpa pikir gitu. Kayak kita ngelakuin sesuatu gitu. Kita kan mikir dulu gitu kan. Kalau orang punya pikiran, kalau orang punya otak gitu kan. Misalkan lu pengen ini lah, aduh, gue mikir nih, ini berhasil atau enggak, nanti sesudahnya gimana gitu kan, dampaknya gimana gitu. Nah mereka tetap mikir. Jadi kayak istilahnya tuh adu domba gitu. Jadi lu harus benci sama sini nih, diasut lagi ke orang lain juga ngasut gitu. Jadi lagi Tapi kayaknya Indonesia nih emang udah lama ya, apa FOMO-FOMOan nih. Sebenarnya Indonesia ini udah lama guys, ikut-ikutan benci ikut-ikutan suka ikut. Sebenarnya udah lama Indonesia nih FOMO-FOMO gitu. Tapi bagus sih, Cina disukain ya, jadi toleransi. Ya toleransi, jadi ya gitu, ada lagi menghargai sesama ras. Cina lebih pintar sih otaknya dibanding Indonesia. Iya, Cina lebih pintar. Usaha, bisnis tuh lebih banyak Cina guys. Dulu Indonesia benci, sekarang Indonesia jadi budak Cina. Yoi, banyak banget budak Cina cowok. Mau dari Jawa, dari Sunda ada gitu orang Cina. Cindo. Ya bagus lah. Bagus. Cina tuh emang prinsipnya teguh, gak mau dengerin omongan lain. Iya. Jadi ada orang kerja di Cina, orang lain libur kagak libur. Di prinsip dia gitu. Dia mempatin momen yang hari-hari besar tuh bikin omset gede. Kayak contoh perusahaan gitu kan, kayak resto makanan gitu kan. Kan biasanya di Muslim gitu kan, hari-hari kayak Lebaran, puasa gitu kan. Itu kan bikin naik omset gitu kan. Wah, dia mikir anjir, kalau gua buka gitu kan, selepas Lebaran, pasti omset gua naik. Cina tuh orangnya apa ya? Gak mau disetir ya. Egoisnya bagus, bukan egois bodoh gitu. Karena ada egois yang bodoh gitu. Ya, intinya gak mau disetir, gak bisa. Justru itu yang paling gue suka. Jadi lebih baik dihina karena prinsip gue sendiri dibanding gue ikutin prinsip orang lain yang salah. Jadilah serigala di antara perkumpulan domba. Anjay, jadilah Cina yang baik. Wah. Oke. Masa lu mau jadi domba terus, gue mau jadi serigala? Jangan dimangsa terus dong. Iya, Jangan. hidup itu pilihan. Yoi. Jadi biri-biri nanti. Menurut gue tinggal di Indonesia tuh 50-50. Ada seneng, ada susah. Kenapa tuh? Yang bikin kita senang hidup di Indonesia, wilayahnya bagus, terus aman dari ancaman apapun gitu kan. Apa? Contohnya apa? Kayak contohnya kan negara-negara asing gitu kan, kayak Iran tuh gampang banget diambil ahli gitu kan, kekuasaan. Nah itu yang paling gue seneng. Gak banyak dari politik negara lain ya. Iya. Nah minusnya, lu tau lah. Minusnya apa? Warganya, pemikirannya, pemerintahnya. Sebenarnya warga sama pemerintahnya sama sih. Sama. Pemerintah tuh warga-warga juga, Iya. masyarakat juga. Cuma omongannya lebih tinggi. Masyarakat juga sama pikirannya sama pemerintah. Sama. Cuman bedanya kagak intro dengan derajatnya dia. Kayak contoh aja nih, pemikiran rakyat Indonesia. Jalan, ini trotoar buat jalan kaki kan. Nah, Dipakai sama dia. Jepang, ada nggak kayak gitu macet? nggak ada bro. Bilangnya, ya ilah bang, cuma lewat doang. Apaan sih bang? Ya kan itu jalan trotoar buat jalan kaki. Terus yang searah pakai lawan arah, kan ada tulisannya Lawan sebelum arah. masuk jalan tuh searah.
Berarti Indonesia buta huruf dong. Nah, bukan buta huruf. Orang yang nerobos jalan satu arah itu buta huruf dong. Tema Bisa istri baca jongkok dong. gitu. Ya iyalah, nggak bisa baca. Kalau orang baca nih, regional apel, berarti bisa baca dong. Bahwa itu jalan satu arah, dua arah. Dia bukan nggak bisa baca, emang malas baca. Gue tahu sendiri ya, orang-orang Indo itu malas baca. Contoh aja kayak video-video TikTok itu ada caption, tapi dia masih aja nanya gitu. Masih aja nanya. Terus di caption udah dijelasin ini, masih aja nanya. Terus masih aja nggak tahu kronologinya. Emang bangsat itu. Minim apa? Literasi ya. Literasi. Kocak. Sebenarnya gue sih males sih baca. Kayak buat apalah kita ngasih cinta di zaman yang rusak kayak gini. Apa? Buang-buang waktu. Lu pacaran nih, ngasih cinta ke orang lain. Tapi cinta lu tuh gak sesuai sama alur yang lu buat. Kayak hubungan tuh dibuat-buat oleh sosmed, bukan sama lu berdua. Karena itu standar TikTok. Standar sosmed, gue bisa bilang standar TikTok. Enggak, gue mau TikTok anjing. Itu gimana tanggapan lu? Kalau ada cewek gitu yang standar TikTok. Aku tuh mau kamu tuh seperti ini. Aku tuh mau kamu tuh seperti itu. Seperti cowok lain tuh gimana? Tanggapan gue tinggalin aja sih. Tinggalin ya, langsung tinggalin. Gue sih waktu dulu kan masih belum ngerti lah pikiran kayak gitu ya, Det ya. Iya, kenapa tuh? Kayak masih remaja gitu kan, masuk SMP. Kayak gue tuh pengen banget punya cewek. Kan namanya puber gitu kan. Puber gitu kan. Ini sekarang mah setelah gue kayak baca-baca buku-buku psikologi kayak gitu tentang perasaan manusia gitu kan. Kayak gue mikir ngapain juga ya gue nurutin orang-orang bodoh kayak gitu. Mending gue tinggalin, hidup sendiri bahagia. Wow. Ya kan misalkan kalau ada cewek yang deket sama kita ya enjoy aja gitu, deket doang kan. Deket doang. It's okay, no problem gitu. Stupid people guys. Itu gue malas bro, kayak pacaran sekarang. Gue sih malas siapa? Gue mikir nih pacaran, set kenal cewek lama jadian. Gue mikir ini cewek dulu diapain aja ya? Ini dulu pernah apa ya? Kalau mikir kesana ya. Langsung mikir gue makanya kesana. Gue juga ya, sebagai cowok juga emang gitu sih. Tapi kan kita kayak nanya privasi gitu kan gak sopan sih. Gak apa-apa, nanya aja biar lebih terbuka. Ya kan kalau udah kenal lama. Iya, gak apa-apa. Gue juga terbuka aja. Justru kalau diumpet-umpetin nanti malah sakit di akhir. Ribet sebenarnya. Ngapain sih pacaran? Mending hidup sendiri, jangan sama siapa aja bebas. Karena single era. Single era ya. Salah ngomong sih, bukan single era, single. Kasih tahu guys, kasih tahu guys. Gimana hubungannya juga langgeng nih sampai sekarang? Tahu sih. Jangan dah, ini privasi konten. Nggak boleh. Gak apa-apa guys. Oh, jangan. Gak apa-apa guys. Jangan. Oh jangan ya. Soal hubungan jadi ceritain ya. Oke. Kita obrolin ini aja apa tentang masalah-masalah yang ada di Indonesia itu kan. Ya Allah, di Indonesia berat coy, berat wah. Berat anget. Kita tuh dilarang pinter ya sih di Indonesia. Yoi. Pinter dikit dihujat. Yoi. Nih, lu mau ngomong bahasa Inggris. Dihujat ngapain sih lu ngomong bahasa Inggris, lu sok Inggris lu. Digituin lu. Lu cuma pengen belajar ya kan. Bahasa internasional lo itu. Kacau emang. Dia gak bisa bahasa Inggris nih. Ketemu bule. Excuse me, Who are you? Who are you? Dia kan nanya jalan misalkan. Dia bla bla bla. Hah? Kayak orang dong.
penting lah belajar. Tapi menurut lu adil gak sih? Apa? Kita mau keluar negeri, contoh kita kayak mau ke Amerika ya, kita kan harus pintar bahasa Inggris. Kenapa bule-bule yang di sana ke Indonesia kagak mau belajar bahasa Indonesia? Kayak dia masih ngomong bahasa Inggris tuh. Karena bahasa Inggris tuh paling diakui di dunia. Iya. Aksennya paling tinggi gitu. Iya, tapi kenapa dia kagak mau belajar bahasa Indonesia? Itu loh maksud gua. Kenapa harus kita terus yang ngomong bahasa Inggris? Selagi bule datang gitu, kita pakai bahasa Inggris ya. Mungkin dia mikirnya, mungkin pada bisa bahasa Inggris gitu kan. Ya mungkin Sih mikirnya. itu kalau di Bali ya, di Bali tuh pintar-pintar banget warga-warga. Menurut gue ya warga Bali pinter loh itu. Not bad lah. Pedagang kaki lima, pedagang apa, jual-jual gelang, anjir pinter itu bahasa Inggris. Keren. Menurut gue sih belajar tuh gak harus pendidikan tinggi. Kalau misalnya pengen belajar kayak dokter ya, itu mah emang harus pendidikan tinggi. Harus kayak ilmuwan gitu kan, insinyur itu harus. Profesor. Kalau misalkan sekedar ilmu-ilmu yang di bawah itu sih udah perlu pendidikan tinggi. Guru harus lah ya. sekarang kan mengajar gitu, Iya. tapi kan ada aja ajarannya yang gak masuk. Menurut gue pribadi ya, gue kayak dulu belajar gitu kan, kayak bahasa Sunda ini, kayak bahasa Inggris gue belajar di sekolah tuh kayak aneh gitu. Kita diajarin kayak ngerjain soal ini kayak nggak praktek gitu. Kayak contoh gitu kan, si gurunya tuh jadi turis gitu kan, nah kita kan jadi orang asing Indonesia gitu kan, warga WNI lah, si gurunya WNA gitu. Nah praktek nih, nanya jalan gitu kan, nanya tempat gitu. Nah kita ngomong gitu, ngobrol nggak kayak gitu. Yang dibelajarin teks isi soal gitu, boring kan jadinya. Ya karena kita disuruh belajar mandiri, disuruh belajar otodidak. Tapi nyebelin juga ya. Tapi kan ada guru ya. Gak semua murid itu paham bro. Iya sih. Tapi menurut lu penting gak sih di sekolah apa Jawa Barat gini itu ada pelajaran bahasa Sunda? Menurut lu penting gak? Menurut gua kagak anjir. Kenapa? Karena misalkan ada orang Sunda yang bukan pribumi masuk ke sini pengen belajar bahasa Sunda bisa. Gitu. Iya kan? Kalau belajar bahasa Inggris penting nggak? Penting kan? Ya penting lah. Tapi ini Sunda, bro. Orang-orang Sunda ya ngomong bahasa Indo. Ayo, kebanyakan ngomong bahasa Indo. Mungkin dari dulunya mungkin. Gak Dari tahu sih dulunya. kalau itu gue gak tahu. Sejarah Sundanya kali ya. Sejarah Sunda mungkin. Pelajaran tuh. Ih, gue kaget aja pas masuk SMP kan. Sama mapal Sunda tuh. Ada bahasa Sunda ya? Iya. Gue kira kagak ada, ternyata ada. Gue pas SMK cuman kelas 10 doang tuh ada bahasa Sunda. 11-12 kagak ada. Masalahnya itu Sundanya bukan Sunda yang gue kenal. Kayak Sunda apa ya? Sunda lemes itu. Sunda lemes. Iya disebutnya itu Sunda lemes. Bukan Sunda halus. Iya Sunda halus tuh Sunda lemes biasanya. Ini Sunda yang benar-benar. Iya di situ ada aksara tuh. Kayak Sunda. istilahnya bahasa Sunda baku. Iya baku. Bahkan orang tua gue sendiri pun kagak tahu itu bahasa Sundanya. Kagak tahu loh. Sebaku itu guys bahasa Sundanya. Tapi ada ya orang yang kuliah gitu, cuma buat pamer doang. Gue bukan buat ngerendahin orang yang kuliah ya. Ini mah gue sering nemu fakta kan, tapi orang Indonesia kan nggak mau dikasih fakta. Gak nerima fakta. Iya. Kayak pamer gitu lah. Gue masuk institut ini. Waduh. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, kalau udah kecapai target tuh ya udah. Posting hasilnya gitu. Kasih tahu hasilnya. Bahwa lu habis kuliah dari sini lu jadi apa gitu. Bukan lu baru masuk udah posting ini. Pamer titel ya.
Bahkan gue kayak gak suka anjing kayak sama orang yang ngasih prosesnya dilihat-lihat. Mendingan orang yang prosesnya diumpetin tapi hasilnya dilihatin, dianggurin, dilihatin. oh, gitu. Tuh pas itu enak ya, hujan pagi-pagi enak loh. Gue yang tadinya udah bangun jadi tidur lagi gue. Kedinginan. Iya enak, tidur dingin-dingin tuh bikin nyenyak, bikin birahi. Oke bro. Oke. Oke. Toge. Itulah bro, standar sosmed. Itulah ya. Itulah yang bikin gue males. Apa unek-unek lu yang selama ini lu tahan-tahan tapi pengen lu ungkapin gitu. Pengen gue ungkapin Apapun unek-unek apa gitu daripada dipendem. Lu kangen gak sih sama masa kecil? kangen sih. Kangen ya. Apa yang paling momen lu yang diingat masa kecil? Kalau ini berkesan apa? Ya ada teknologi. Ya teknologi berkesan ya. Soalnya kita kan udah ada teknologi, kita main gitu kan, keluar main layangan. Jadi hidup tanpa sosial media. Itu literally zaman kanak-kanakan ya. Sekarang anak-anak itu udah pada main HP udah. Jadi kurang Beda. beda banget. Sekarang tuh anak-anak kecil tuh kacau. Kacau. Ini dulu bang main-main kemana gitu. Dulu pas gua lewat aja tadi ke rumah lu tuh, masih kecil tuh. Umur berapa ya? Kali 12 tahun SMP. Ya. 12 tahun ada sih ya? Bukan kecil kali lah, segitu mah Uber ya. remaja kali ya. Tapi kan masih 12 tahun bro. Iya masih dibilang kecil sih ya. Terus Terus pakai baju crop top. cewek Kan masih 12 tahun bro. Gila. 12 tahun mah anjing SMP kelas 1 dong. Iya. Pakai baju crop top. Tadi yang pada nongkrong di bawah itu tuh. Ya menurut gua kalau lu main baju kayak gitu ya umur lu harus di atas. Miris. Udah 18, 19 gitu. Tapi kan ada cewek yang pakai baju kayak gitu, di Kelly gitu kan. Iya. Emang itu ya, orang Indonesia tuh bokep semua tuh. Jadi emang kayak gitu ya guys. Jadi kalau ada gue lihat di TikTok tuh, TikTok apa IG kayak Cat Kelly gitu kan, dia lagi jogging. Dia marah ya. Dia marah, wajar lah kayak gitu. 11-12 sama India. Iya, Aduh. 11-12 sama India. Jadi otaknya itu sih bokep. Coba kalau presidennya sih itu. Siapa? Si Ganjar. Si Penguin. Gua tuh ngomong ya si Penguin. Anjir loh. Kenapa ya? Ini gambarannya tuh misalnya kalau udah jadi itu presiden, aduh. Ya, kita kan demokrasi harus bersuara. Ini yang paling 50-50 MBG. 50-50. Apa? Kenapa yang begitu? 50% membantu warga sekitar buat nyari kerja gitu kan. Nah, sisi negatifnya korupsi. Iya. Wah anjing sih. Itu emang anjing menurut gua. Korupsi men. Parah men. Itu isinya tikus-tikus semua. Bahkan ada ngomong kayak menteri perekonomian atau apa tuh ya, ngomong kalau MBG itu harus dibubarin karena sarangnya tikus di situ. Jadi yang kalian kerja di MBG gitu, bukan hanya kerja dong, lo harus tahu bahwa sistem itu kayak gimana. Jangan lu cuma kerja doang. Tapi kan semua orang juga pengen duit lah.
Iya, Pribadi tapi gue ya. lu juga harus mikir bro, itu sistemnya kayak gimana, adil apa enggak gitu. Jangan yang dipikirin duit aja. Oke lah, kita sudahi aja lah ya. Kita sudahi aja ya konten apa tadi? Mas Bro. Mas. Makan sambil ngobrol. Mas Bro. Oke, kita sudahin ya konten Mas Bro kali ini. Kalau Apa kita nih? banyak bacot, bahas-bahas, karena omongan gue tuh Oh tajam. iya. Omongan gue tajam. Iya. Minta maaf ya. Biasalah Minta maaf Cina ya. gitu. Cina. Oke, maafin ya jika ada kata-kata yang menyinggung kalian, kata-kata yang gak enak untuk didengar. Maafkan ya, maklum. Oke, harap dimaklumi. See you guys to next video and goodbye. Thank you. Gini dulu tuh, bareng gue ya. Gini dulu, yang kayak gini-gini. Gitu. Gak usah. Enggak, ayo. Gak usah. Ya udah gue aja. Bye guys.